Halo teman-teman semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Aldri, di sini saya akan memandu diskusi dalam program Mari Berdialog. Beberapa bulan yang lalu, beredar video seorang ustadz mualaf yang memberikan pernyataan atau menyerang doktrin agama Kristen. Pernyataan ustadz ini tentu menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Nah, sebelum kita berdiskusi, mari kita lihat video berikut ini. Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, lapor ya Walon. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Teman-teman, kita sudah melihat video atau pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni. Untuk membahas video itu sudah hadir 4 narasumber kita. Yang pertama Mas Dito, Mas Romano, Mas Vanlit, Mas Giri. Terima kasih, selamat datang di acara Mari Berdialog. Keempat narasumber ini akan membantu kita untuk menggali dan mencari solusi menurut pandangan-pandangan mereka terkait video dari Ustadz Yahya Waloni. Nah, pertama saya mau bertanya kepada Mas Dito, bagaimana pendapat Mas Dito setelah melihat video dari Ustadz Yahya Waloni ini? Pandangan saya ya, ketika melihat tadi video yang sudah ditayangkan tadi, kan kita, kalau dari saya sendiri ya jujur perasaannya sangat meresahkan ketika melihat video tadi, karena kan juga sangat terlihat bagaimana ada penistaan agama di dalam video itu tadi. Dan juga Ustadz ini itu saya lihat sangat berani sekali, malah memberikan pernyataan terang-terangan terang-terangan kepada agama Kristen dalam arti orang-orang Kristen itu sendiri juga sebenarnya tidak punya masalah dengan itu, kalau menurut saya sih. Dan juga ada pandangan kalau dari diri saya sendiri ya melihatnya, lihat video itu mungkin ada dari Pak Ustadz itu mencari popularitas. Biasa kan dari kita melihat ada sebuah berita, kita angkat, nah kita mencari popularitas. Dan juga setidaknya orang yang mualaf berarti kan Ustadz ini tadi kan awal-awalnya orang mualaf. Nah, setidaknya kalau sudah mualaf itu bagaimana belajar dulu lah, setidaknya belajar dulu untuk mengenali, mendalami agama yang saat ini diimani begitu ya. Baik, bagaimana menurut Mas Giri? Apakah sepaham atau sependapat dengan pandangan dari Mas Dito, atau Mas Giri sendiri ini mempunyai pandangan yang baru? Mas Dito. Ya. Menurut saya memang kalau dilihat dalam konteks ini, dakwaan dari Ustadz tadi itu sangat tidak masuk akal, karena kalau kita melihat seorang pendakwa sebenarnya itu dia harus mendakwa tentang hal-hal yang baik, mendakwa apa yang mereka imani sendiri, bukan malah menyerang, membuat dakwaan itu mengangkat topik-topik untuk menyerang agama lain, dan itu merupakan hal yang tidak masuk akal. Bagaimana seorang pendakwa itu dia bisa menyerang agama lain di depan jemaatnya itu, dan itu merupakan menurut saya itu hal yang sangat berbahaya jika dibiarkan dan diresapi oleh jemaat-jemaatnya. Dan ini pernyataan Ustadz ini terang-terangan ya. Saya sebenarnya sependapat dengan Mas Dito dan Mas Giri. Tapi saya mau bertanya, apa alasan orang Kristen sampai memutuskan untuk harus melaporkan pernyataan Ustadz Yahya Waloni ini? Nah, apakah karena merasa risih saja, atau hanya ingin menjebloskan Ustadz ini ke dalam penjara agar tidak berbuat hal yang sama? Ya, atau ada faktor lain, Mas Janu? Gimana Mas Pandit ini? Kita sudah menonton itu video tentang penistaan agama dari Yahya Waloni. Kita tahu bahwa kita sebagai orang Kristiani
pasti merasa risih atau merasa tidak terima dengan apa yang dia katakan seperti itu. Apalagi dia kan seorang public figure ya, sebagai public figure kan harus memberikan contoh yang terbaik untuk jemaatnya. Nah ini kan dari kita orang-orang Kristen kan tidak terima dengan apa yang dia katakan. Nah, wajarlah kita sebagai umat Kristen melaporkan dia ke polisi supaya dari setelah dia atau polisi setelah menangkap dia atau menjalankan beberapa hukuman, dia bisa bertobat begitu ya, bisa bertobat. Memberikan efek jerah. Efek jerah. Seperti itu. Ya memang apa ya, pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni ini kan memang sangat sensitif ya, apalagi kita di Indonesia ini banyak agama dan suku, ras, dan kita ini sangat majemuk lah. Tentu pernyataan atau tindakan yang dilakukan oleh Ustadz ini tentu sangat tidak terpuji, apalagi ini menyerang satu agama saja, agama Kristen. Nah ya kita tahu memang Ustadz ini awalnya Kristen, tetapi sekarang sudah menjadi Islam. Nah, dan berbalik menyerang itu yang sangat disayangkan. Nah, kira-kira menurut Mas Dito, ini kan menyangkut agama juga ya, agama dan negara kita. Dan tentu kalau menyerang doktrin itu pasti menimbulkan kegaduhan, masalah di tengah-tengah masyarakat. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Mas Dito ini? Ya, kalau dari video tadi dari Pak Ustadz ini, kan kalau saya lihat tuh ada satu hal yang membuat saya itu sebenarnya heran. Heran kenapa? Pertama, kalau kita lihat dia adalah seorang ustadz, dia selalu dengan dakwahnya yang juga melakukan penistaan seperti itu. Nah itu yang membuat saya tuh heran, kenapa kok ketika dia mendakwah malah mendakwah hal-hal yang dalam arti dalam tanda kutip itu menjelek-jelekan agama lain. Sedangkan hal seperti itu kan sangat sensitif di negara kita ini. Betul. Sudah banyak berita-berita tentang penistaan agama. Tokoh-tokoh besar juga banyak yang terkena juga tentang penistaan agama. Bukankah ketika dirinya mendakwah hal-hal yang buruk terhadap agama lain, bukankah hal itu malah membuat seperti ada yang membuat jadi kayak ada radikalisme lah di dalam dakwaannya. Jadi ketika dia berdakwah malah memberikan hal-hal yang negatif atau membuat itu tadi yang dampak yang buruk ya. Dampak yang buruk lah. Nah, bukankah kalau seperti ini terus malah kalau saya lihat bukankah dia malah semakin meracuni lah jemaahnya. Semakin meracuni hal-hal yang negatif atau ajaran-ajaran sesat malah kepada jemaah-jemaah yang saat yang dilayani gitu ya. Dan sehingga ini menimbulkan kebencian kepada satu agama saja. Nah, bagaimana menurut Mas Giri? Kalau saya setuju sekali dengan apa yang dibilang oleh Mas Dito tadi. Ketika ia berdakwah seperti itu, dia sudah meracuni pikiran-pikiran jemaahnya. Kalau kita bayangkan saja, misalnya yang hadir saat itu adalah anak-anak kecil, anak remaja, dan berbagai rentanan usia lah. Kalau mereka meresapi dan juga mengiyakan apa yang diajarkan oleh Ustadz tadi, otomatis mereka akan menyebarkan itu ke orang lain juga. Betul. Nah, ini merupakan bibit-bibit radikalisme, karena mereka nanti tidak akan menghargai agama lain dan menganggap agama lain itu sangat berbahaya dan juga sangat tidak masuk akal. Karena pernyataan-nyataannya itu Roh Kudus atau itu sangat berbahaya kalau misalnya diiyakan oleh anak-anak kecil dan juga orang remaja, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau dibiarkan begitu saja tanpa tindakan. Dilepaskan begitu saja berarti sama saja kita membiarkan saja. Dan ini sangat berdampak bagi bangsa dan negara kita, ini mengancam keutuhan negara kita. Berarti kuncinya ada pada si pendakwa itu entah itu ustadz, entah itu pendeta, pastor. Harusnya para pendakwa ini mengajarkan hal-hal yang adem,
yang baik, mengajarkan cinta kasih, khususnya dalam konteks Indonesia ya, kita hidup berdampingan. Sekarang saya mau bertanya kepada Mas Romano ini. Rasanya Mas Romano ini sudah mau berbicara dari tadi ini, sudah gelisah dia. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Mas Romano ini. Nah, apa yang perlu kita lakukan agar tidak terus-menerus menyerang doktrin orang lain? Nah, dari perspektif Gereja Katolik mungkin Mas Romano bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Kalau dari perspektif Gereja Katolik ya, setelah Konsili Vatikan kedua ya, gereja itu ada namanya Nostra Aetate gitu. Ya. Dokumen gereja hasil Konsili Vatikan kedua. Nah di sini Konsili Vatikan kedua ini gereja bersikap inklusif, terbuka, baik, terbuka bagi agama-agama lain, bahwa sebelumnya kan gereja itu sangat eksklusif ya, bahkan gereja mengatakan extra ecclesia universalis, di luar gereja itu tidak ada keselamatan. Nah itu, jadi tapi sekarang ya dengan Nostra Aetate ini terutama dalam nomor pertama gitu, nomor pertama itu mengatakan bahwa kita semua itu adalah ciptaan Allah gitu. Kita semua adalah ciptaan Allah, maka dengan begitu ya, karena kita semua ciptaan Allah, maka kita berusaha untuk mencari persamaan, bukan perbedaan seperti itu. Artinya, nah disinilah gereja itu tidak lagi seperti harus membaptis orang seperti itu. Jadi ada misi baru dalam gereja itu ya, menghargai agama ya. Lalu yang Nostra Aetate nomor 2 dikatakan bahwa gereja mengakui kebenaran kesucian dalam agama lain seperti itu. Ada kebenaran dalam agama lain. Jadi pengalaman religiusnya sama. Nah, jadi dengan ini ya gereja mulai menyadari ya bahwa mungkin dalam seperti Islam, terus Buddha, Hindu, jadi ada kebenarannya. Jadi tidak hanya pada satu agama saja ya. Satu agama saja. Lalu dalam Nostra Aetate yang kelima ini penting, bahwa gereja itu anti diskriminasi. Begini kan Ustaz kan diskriminasi gitu. Iya betul. Nah, ya. Jadi Nostra Aetate 5 bahwa gereja ya anti diskriminasi. Kita berusaha untuk menciptakan perdamaian. Gereja dan menciptakan perdamaian, gereja berdialog dengan yang lain gitu loh. Ya. Lalu yang kita cari itu bukan perbedaan lagi, tapi sebagai persamaan. Karena kita semua adalah ciptaan Allah. Jadi sama-sama ciptaan Allah. Ini yang penting ditekankan dalam hidup gereja, terutama Nostra Aetate ini. Sekarang kan kita harus menghidupi Nostra Aetate ini sebagai orang Katolik, kami pun juga yang lain juga gitu. Bahwa ya janganlah diskriminasi, kita harus mencari sebuah persamaan, bukan perbedaan. Ya, baik. Bagaimana menurut Mas Giri? Ya, saya merasa tertarik apa yang disampaikan oleh Mas Romano ini mengenai dokumen Nostra Aetate tadi itu. Ini merupakan suatu langkah yang sangat maju ya dari perspektif agama Katolik. Dan kalau bayangkan saja kalau misalnya agama-agama lain mempunyai pandangan yang sama seperti kita, ya otomatis ya konteks negara kita yang plural ini akan terbawa dalam suasana yang damai, suasana yang harmonis, karena masing-masing mengakui ada kebenaran di setiap agama dan ya otomatis tidak akan menyerang doktrin orang lain. Ya, misalnya tadi yang doktrin kita yang tentang Roh Kudus. Roh Kudus ya. Sama-sama. Kalau saya boleh tanggapi, misalnya ada seorang tokoh, seorang tokoh namanya itu Paul Knitter. Dia itu seorang teolog pluralis. Dia merupakan teolog pluralis yang sangat terkenal ya, dengan pandangannya. Nah, satu tokoh ini dia berbicara tentang dialog itu juga. Nah, dalam konteks dialog, ia membuat analogi tentang dialog itu. Dia mengatakan bahwa dialog itu sebuah kebajikan bertetangga yang baik. Itu maksudnya apa? Bertetangga baik itu seperti ini. Dia mengambil analogi rumah. Sebuah rumah itu, ia melihatnya memiliki taman di belakang rumahnya, itu ada taman kecil di belakang rumah. Nah, dia mengidentifikasi taman di belakang rumah itu sebagai doktrin dari agama. Nah, ketika tetangga lain ini agama lain itu ketika mereka mau berdialog dan berkunjung, mereka itu tidak boleh sampai di dalam kebun itu, di dalam taman kecil itu, karena ada pagarnya di situ. Nah, yang dari tetangga tadi itu mereka hanya bisa sampai di pagar itu, mereka tidak boleh masuk di situ, karena bagi Paul Knitter, ketika mereka sudah masuk ke dalam itu melanggar privasi dari yang pemilik rumah, atau yang dalam konteks ini adalah agama. Kalau orang lain sampai masuk ke dalam, itu otomatis akan mengganggu dan menyerang dan terjadi konflik, masalah ya. Iya, konflik. Ada pertikaian di situ. Nah, bagi Paul Knitter
yang menjadi kebajikan bertetangga yang baik itu saling menghargai taman di belakang rumahnya itu, saling menghargai doktrin yang agama lain, saling menghargai doktrin yang agama lain. Nah, ketika hal itu bisa dilaksanakan, otomatis setiap agama itu akan hidup ya setara, dan yang paling penting itu hidup dalam damai dan tidak ada konflik. Nah, yang paling penting juga dari Paul Knitter ini merupakan dia kan teolog pluralis. Bagi dia itu dialog kehidupan itu lebih penting daripada dialog mengenai doktrin-doktrin. Nah, dialog kehidupan itu kayak apa? Kayak misalnya di sebuah negara itu ada persoalan kemiskinan. Nah, bagaimana agama yang satu dan agama yang lain ini bisa bertemu untuk mengatasi kemiskinan itu? Nah, itu yang paling penting dari dialog dari Paul Knitter ini. Jadi dapat saya simpulkan diskusi kita, ada 2 poin yang saya dapat bagikan atau menjadi poin penting dari diskusi kita. Yang pertama itu adalah mari berdialog bersama umat atau agama lain agar kita ini dapat hidup berdampingan. Dan yang kedua adalah para pendakwa ini menjadi kunci agar menciptakan kerukunan umat beragama, saling menghargai, saling berdampingan, dan dialog itu merupakan sebuah kebajikan bertetangga yang baik. Ya, terima kasih pandangan-pandangannya mas-mas bro yang ganteng, sangat mencerahkan. Dan tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Dito, Mas Romano, Mas Vanlit, dan Mas Giri sudah hadir di acara saya. Mari berdialog. Ya, mari berdialog supaya kita mencari solusi bersama-sama. Semoga kegiatan kita ini, acara kita atau diskusi kita ini boleh membawa sebuah pencerahan, sebuah terobosan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat itu ketika menghadapi masalah ini bisa berpikir kritis dan berpikir jernih, ya. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.